Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Tuntuman FM di mana saja Anda berada, bertemu bersama saya Muhammad Ferry rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM, yang mana Pojok IKM ini adalah kerjasama kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntung Pandang, ya kan, bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, ya rekan dengar. Dan tentunya untuk program Pojok IKM di kesempatan pagi hari ini kami live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang FM dan juga live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dan juga nantinya ada Reels yang ada di Instagram Radio Tuntung Pandang ya. Oke, siapa yang berhadir di sini? Itu ada Ibu Jamilah. Nah, jadi Ibu Jamilah ini rekan dengar adalah owner Jaya Bersama Sasirangan atau JBS. Nah, jadi kita sapa aja langsung. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Nah, kabar baik Bu lah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabarnya baik. Dan juga ada Mbak Nur Hasanah juga di sebelah beliau rekan dengar yang mendampingi ya mungkin ya hari ini di program Pojok IKM di kesempatan hari ini. Dan mungkin nantinya bisa dijelaskan Bu lah terkait dengan proses pian mengolah sasirangan, kenapa pian tertarik dalam usaha atau bidang sasirangan, karena dijelaskan kepada buah-buahan kami ya kan sebagai pendengar lah gitu ya lah untuk hari inilah. Baik, mungkin rekan dengar kita langsung saja mendengarkan sedikit gambaran atau cerita atau sejarahnya nih dari JBS Jaya Bersama Sasirangan. Kan ini pertama kalinya nih Ibu Jamilah ya dan Mbak Nur Hasanah datang ke Radio Tuntung Pandang. Nah, kenapa nih bisa memulai usaha ini dan juga tahun berapa hadirnya ini Bu? Lahirnya lah gitu. Silakan Bu. Begini, kami asal usulnya dari ibu-ibu PKK yang dapat bantuan dari pemerintah desa dalam kegiatan pelatihan yang diadakan pemerintah desa. Dilatihlah kami dari ibu-ibu PKK itu. Kemudian untuk tahunnya tuh sekitar tahun 2021. Tapi waktu itu tuh waktu 2021 itu kita belum jalan ya karena mungkin kan tidak ada permodalan, cuma ada diberi pelatihan doang. Terus yang tahun berikutnya tahun 2022 alhamdulillah kami dapat lagi bantuan dari pemerintah desa berupa pelatihan, dan kebetulan waktu itu kami ada biaya transport lah kelebihan dari itu pelatihan. Dari situlah kami akhirnya berinisiatif sekitar orang 25-an membentuk JBS dengan modal awal tadi dari dana transport tadi karena kami bagi langsung kami jadi modalkan usaha. Sejak itulah berdirinya JBS dan sampai sekarang. Dari 2021 ya Bu ya berarti nggak dimulai pembelajaran lah ibaratnya gitu ya. Maunya memulai belum. Nah tapi pembelajaran dulu nih rekan dengar ya. Ini bagus ya rekan dengar, dari pihak pemerintah desa juga bisa lah gitu kan memberikan sebuah pembelajaran gitu kan ya, apalagi yang berkaitan dengan sasirangan yang tentunya bisa nanti mengangkat nama desanya ya kan, dan bisa menjadi sebuah perekonomian yang baru lah gitu ya Bu lah bagi masyarakat yang ada di sekitaran desa. Nah seperti itu rekan dengar. Nah Bu, jadi 25 orang lah di anggotanya nih lah di JBS ini, lumayan banyak ya rekan dengar. Nah apakah ini memang terbagi-bagi pengelolaannya di dalamnya, adakah yang memang fokusnya di bidang menjelujur ya kan, atau di bidang pewarnaan atau di bidang yang jahit? Apakah dari 25 orang ini terbagi-bagi? Kebetulan kami kerjasama aja sistemnya. Sistemnya sama-sama. Jadi memotif sama-sama, terus menjelujur sama-sama. Artinya tidak dibagi satu persatu bagian tertentunya. Jadi motif dari JBS itu sendiri apa Bu? Apakah memang dari motif tanah laut kayak kijang, jagung? Untuk sementara ya seperti itu aja. Seperti itu aja lah. Nah, mengikuti ya lah. Karena kita kan orang baru ibaratnya, terus sudah tua, belum pikirannya, belum imajinasinya belum kuat lah. Jadi ya mengambil dari tanah laut aja. Dari tanah laut aja ya Allah. Dan itu pun sudah jadi nih rekan dengar.
produk-produk yang bisa kalian lihat kalau lab langsung di Facebook itu kalian bisa lihat di sini ada kaos, ada kain ya Bu ya. Iya. Jadi ada dua itu aja kah? Memang produk yang sudah diolah di Iya. JBS? Iya. Kain? Soalnya kami kalau mau langsung jahit pun belum punya mesin jahit. Oh, belum mesin jahit. Tapi bisa aja ya Bu Bisa ya. aja, Tapi sebenarnya kendala anggota ada yang bisa menjahit sudah, cuman kan karena kita kalau di JBS-nya sendiri belum ada mesin jahit, jadi Oke. otomatis kan kami cuma menyediakan itu aja. menyediakan yang ini saja gitu iya. kan ya. Nah, di sini ada kaos ya Bu ya. Iya. Nah, kaos dan juga kain ya kan. Jadi buat kalian semua yang mungkin ada lalu lalang di desa Jorong ya Bu ya. Iya, Desa Nah, Asam Jaya. jadi Asam Jaya, kalian bisa nih rekan dengar mampir nanti ke ownernya JBS ya Bu ya. Iya. Itu semacam kayak toko kah atau rumahan gitu Bu? Kalau yang nih kami masih melayani cuma pesanan aja. Oh, pesanan aja. Nggak banyak stok lah. Cuman kan ngarannya kami kelompok. Oke. Kalau perumahannya nggak punya, jadi kami masih menggunakan bangunan yang kosong yang Bangunan ada di yang desa. kosong. Oke. Jadi kami kumpul di situ lah kalau yang produksi gitu. Iya. Jadi produksinya itu berapa hari sekali Bu? Apakah seminggu sekali atau kayak apa? Tergantung. Tergantung pesanan. Kalau yang itu kan bisa hampir tiap hari kami gitu. Kalau nggak ada pesanan ya nganggur dulu gitu kan Tapi ya. kalau ada pesanan kami setiap hari Setiap dikumpul hari di Bu ya. situ. Di kantor desa tadi ya, di Iya, gedung kosongnya. iya, Oke, gitu ya rekan-rekan. Jadi alhamdulillah ada aja pula pesanan Iya, pula. ada aja, Nah, dari JBS ini gitu kan ya. Nah, entah itu ya dari perkantoran atau masyarakat biasa ya lah Bu lah, ada aja tuh intinya. Oke, Bu, kenapa namanya JBS Jaya Bersama Sasirangan? Oh, kenapa tuh? Kalau Sasirangan kan jenis usahanya. Kalau JBS itu kan Jaya Bersama. Artinya Jaya kan karena kampung kami kan Asam Jaya. Asam Jaya. Nah, diharapkan bersama tadi kan karena kelompok. Iya. Jadi diharapkan itu jaya bersama. Oh, Jaya iya. bersama-sama lah dalam Jaya satu bersama-sama. kelompok gitu. Oke, seperti itu ya rekan dengar. Intinya jaya bersama-sama ya, bersama Ini dari 25 orang ini dan juga sedesaan lah intinya gitu kan ya lah, yang memberikan sebuah pelatihan kepada JBS ini. Nah, itulah Jaya Bersama Sasirangan JBS ini rekan dengar lah. Bu, dalam proses pembuatannya seperti apa? Nah, setiap pian mengolah. Nah, apakah memang ada cara-cara tertentu dari pian? Kami nggak ada sih cara-cara tertentu sesuai dengan yang pelatihan aja. Dari penyiapan bahan, terus kan pembuatan motif, terus menjelujurnya sama pewarnaan. Oke. Seperti itu aja juga. Seperti itu aja ya Bu ya. Dengan yang lain-lain. Sama-sama aja ya lah. Nah, pengolahannya sama aja, kurang lebih aja ya lah. Orang tanah laut juga yang melajari lah Bu lah. Nah, jadi kurang lebih aja ya lah, rekan dengar lah. Oke Bu, kalau prosesnya itu berapa lama dari pian? Nah, Kalaunya satu lembar kain kemungkinan kan paling lama 1 minggu. Itu kalaunya gawiannya santai sih. Kalaunya ibaratnya gawiannya bisa anu banar? menyempat-nyempat kan satu lembar itu bisa 2 hari sampai 3 hari itu sudah dari mulai jelujur sampai pewarnaan. Pewarnaan. Oke. Jadi finish lah. Finish lah. Tergantung cuaca juga sih. Oh iya, bergantung dengan cuaca ya kadang-kadang karena memang hujan kan lambat kering. Lambat kering Bu. Nah, jadi kalau cuaca panas alhamdulillah benar Bu lah buat pencinta Sasirangan nih pencinta jarak pemproduksi ya Sasirangan ini tadi rekan dengar lah. Nah, jadi tentunya kalau molah Sasirangan nih yaitu Bang dilemanya kalau hujan ya kan lah. Nah, jadi kita lambat keringnya. Nah, seperti itu ya rekan dengar ya. Bu, kalau dalam satu kali pembuatan, nah dari JBS ini bisa menghasilkan berapa kain atau ya yang lainnya gitu? Kalau sementara kami berdasarkan itu aja ya Pak ya, pesanan tadi. Jadi kan paling sedikit biasanya pesanan ada yang 5 lembar gitu. Kemarin sempat juga kami yang 30 lebih gitu. 30 lebih itu berarti ancep banar tuh ya lah menggawinya. Harus gerak semua kan. Harus gerak semua. Tapi dari 25 orang nih kayaknya ancap aja Bang ya lah, karena kan memang kerjasama ya lah kan di situ di dalamnya gitu kan ya rekan-rekan. Jadi kada perlu kita menunggu lawas lah gitu ya. Nah, seperti itu kadang ada seminggu, nah punya pesan banyakan nih Bu lah. Nah, waktunya seminggu nih Mas saya. Enggak apa-apa lah ya. Tergantung jumlah anggotanya.
misalnya satu kain satu orang misalnya dapat berapa kain kan lebih cepat juga. Iya betul betul betul. Nah, ini nih dijual dengan harga berapaan Bu di tempat pian? Kalaunya kain biasanya kami jual 130-an. 130-an. Antara 120 sampai 130. Kalaunya kaos biasanya tersesuaikan ukurannya. Oh, ukurannya. Kalau L segini Ya, harganya. kalau S misalnya S, ya. 120. 120. Nah, terus selisihnya 5.000 lah. Oh, 5.000 aja. Oke. Setiap ukuran. Setiap ukuran L naik lagi ibaratnya kayak S, M, L, XL, nah XXL gitu ya harganya ya. Selisih 5.000 intinya kalau di JBS ya. Nah Bu, kalau ibaratnya nih kita mau pesan nih ke JBS, nah itu tuh pesannya di mana? Apakah memang melalui media sosial kah kayak Instagram, Facebook, atau ada dari WA-nya nih yang bisa dihubungi? Selama ini sehubungan yang masih pesan orang yang sudah kenal ya, jadi lewat WA. Lewat WA aja ya? Kami biasanya kan lewat itu status WA itu Status kan WA. masangnya. Otomatis kan melihat dari situ mungkin kan bisa lewat itu menghubungi. Oke, kalau WA-nya ada nggak nomornya HP-nya Bu? Berapa? 0822 0822 5024 5024 9500. 9500. Oke, nah ini ya rekan-rekan. Kalau untuk promosinya seperti apa Bu di JBS? Ini kan melalui kan tadi ya melalui WA saja. Iya. Nah, secara langsung adakah atau memang media sosial kayak di Facebook atau yang lainnya kan? Kalau di Facebook mungkin ada Pak, cuman kalau di yang lainnya kayaknya belum. Belum ya Bu ya? Masih di via story di WhatsApp saja ya kan? Maklum masih pertama. Masih pertamaan iyalah kedengar ya, masih menjajaki lah gitu kan ya. Masih belajar ya kan. Nah, dalam proses pembuatannya baik itu secara pemasarannya juga Bu lah. Nah, secara itu berjalan lah dari tahun 2021 2022 ya lah. Nah, dan juga sampai dengan sekarang di tahun 2024 ya rekan-rekan ya. Alhamdulillah sudah ada produk yang bisa dijual belikan ya kan ya kepada masyarakat yang ingin mengolah mengubah kain itu bisa menjadi sebuah baju gitu kan ya. Bu, kalau paling apa sih yang menjadi kendala gitu nah dari Pian selama ini dalam mengolah sebuah kain sasirangan ataupun yang lain-lainnya di tempat Pian? Apakah memang ada proses-proses yang kayaknya ini nih memakan waktu benar gitu nah? Selama ini kayaknya kalau kendala dalam pembuatan sih tidak ada ya? Tidak ada, cuman kan kadang kalau di pemasaran aja. Pemasaran Karena aja. kita kan masih baru, belum terkenal, jadi otomatis kan masih lingkungan seputar saja. Seputar saja ya, oke. Kalau untuk perwarnaan nih Bu, ini biasanya warna nih kan? Ini warna nih yang bisa menjadi kendala biasanya dari seluruh sasirangan nih. Ibaratnya kan ini lakas banar pudar ya. Jadi ulun ada pelanggan ya di Banjar. Nah, yang sesuai dengan warna yang ulun tetapkan. Nah, itu apakah Pian kendalanya di warna juga? Nah, atau kayak apa? Ada sebagian pewarna yang menemui kendala. Itu juga ya? Iya. Tapi sebagian aja, tidak semua pewarna. Tidak semua pewarna. Oke. Jadi ini selama ini belinya juga di tempat para pelatih yang melatih Pian kah atau memang langsung ke tempat distributornya Bu? Kalau beli bahan kami langsung ke distributor. Distributornya ya. Waktu tahun-tahun pertama itu ya ada di tempat pelatih. Tempat pelatih ya. Nah, itu kan diberi nomor distributornya langsung, kami pindah ke situ. Oke. Jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi nyaman lah Bu lah kalau kita langsung ke distributor nih kan. Kalau kita bertukar-tukar jadi pelanggan ya kan, jadi ada murah-murahnya dikit lah gitu kan ya. Alhamdulillah juga ibaratnya kan pelatihnya pun selalu membimbing. Ya, tetap membimbing kami walaupun ibaratnya sudah tidak dilatih, tapi kan masih ada hubungan lah, komunikasi. Diskusi lah gitu ya Bu lah. Gitu. Nah, diskusi ya lah. Nih ulun kayak ini nah kayak apa yuk? Nah, punya ingat kah ya lo bisa bertakun-takun, bisa aja sidin ya lo Bu lah. Nah, seperti itu ya rekan-rekan terkait dengan harus seperti itu sih pelatih ya kan. Nah, kalau kan ada kadang kita ragu untuk mengolah ini, kita bisa bertakun lawan sidin. Nah, seperti itu intinya ya. Bu, kalau dari segi bahan nih, bahan yang Pian gunakan ini apa?
untuk si kain. Nah kan biasanya nih ada yang harganya versi yang mahal, ada yang versi yang murah gitu. Nah itu apa? Sehubungan kami menjualnya dengan harga segitu ya kami cari yang agak murah lah. Murah. Jenis katun-katun biasa. Katun biasa ya. Nah seperti itu ya rekan dengar ya kalau di JBS untuk awal-awal ini ya. Iya, Nah karena kan kita belum tahu apa pasarnya pemasarannya ya masih agak susah. Oke. Jadi ambil yang terjangkau Terjangkau lah. aja. Bu, kalau ini sudah ikut apa ya? Pameran lah, Bu. Kemarin pernah ikut di tahun berapa ya? Kemarin 21 ke 22? 2021 kan baru pelajar nih. Yang Expo 22, 23 Oh, kayak 2002. rasanya. Oh, ini kan Expo terus nih. Iya, Ya. pas kebetulan itu waktu kami jalan 3 bulan apa berapa bulan. Kami Iya. menampilkan kaos sama kain juga diikutkan lewat kecamatan. Oh, kecamatan ya. Jadi ikut juga ya rekan dengar ya. Standnya kecamatan. Standnya kecamatan. Iya. Nah, kalau di kalau di Tanah Laut ada nggak di Tanah Laut di Playhari di Dekra atau belum ya? Belum masuk, Bu ya. Kebetulan terakhir ini tadi kami di awal-awal bulan Mei ya, yang pelatihan. Nah, disitulah akhirnya kami diketahui oleh dari dinas. Kemarin kan dinas tenaga kerja ada mengadakan pelatihan yang ilmu baru itu Saringkel Lutung Pandang. Saringkel Pandan ya. Kebetulan JBS diikutkan 4 orang peserta. Dari situlah. Itu kemana, Bu? Belajarnya di Tanah Laut aja? Jorong kemarin. Oh, Kecamatan Jorong aja ya. Diambil dari Kecamatan Jorong itu berapa desa? 4 desa, Kak. 4 desa, termasuk Asam Jaya ya. Kan kami diikutkan. Alhamdulillah. Jadi akhirnya makanya kami jadi sampai ke sini. Nah, itu. Nah, jadi ini penting ya, Bu ya. Kita itu kayaknya harus aktif ya, Bu lah. Nah, jadi kalau kita aktif kan kayak kita ada komunikasi lewat pemerintah desa, nanti pemerintah desa kan ada juga input dari kecamatan, ya setidaknya bisa diikutkan lah gitu ya. Dan alhamdulillahnya ibunya sampai di sini ya, rekan-rekan di Radio Tuntun Pandang ya, Bu ya. Iya, ini baru penjajakan awal nih, Bu. Nih, di Radio Tuntun Pandang kan mungkin nantinya dari pihak Disnakerin bisa ya kayak hak mereknya gitu kan ya, atau yang lain-lainnya gitu kan ya. Memang kami belum sih. Belum ya, Bu ya. Nah, ini kan itu tadi masih baru kan. Masih baru ya kan. Dan belum tahu lah prosedurnya gimana gitu. Nah, ini pas banget nih rekan-rekan ya dari pihak Disnakerin ya kan harus mewadahi ini semua gitu kan ya. Masih perlu bimbingan lah. Perlu bimbingan mula. Nah, karena kan ini belum punya hak merek lah gitu kan. Nah, dan juga kalau perizinan sudah ada nggak, Bu? Belum juga. Belum juga ya. Makanya ya itu tadi mungkin kan kurang informasi atau gimana kan kami masih di lingkungan di dalam aja belum sampai keluar jadi belum tahu istilahnya jalannya gitu. Jalannya ya nanti jalan berjalan ya rekan-rekan insya Allah tahu aja, Bu ya informasi apalagi nantinya kalau sudah dibuat dalam grup IKM kayaknya insya Allah informasi terkait dengan sasirangan dan juga yang lainnya ada aja gitu kan ya dari pemerintah terkait. Nah ini nih apa sih, Bu, yang yang membedakan produk Pian ini dengan produk orang lain? Nah, sepenglihatan Pian, sepenilaian Pian nih dari orang lain, apakah memang ada ciri khas juga nih dari JBS nih? Nah, ulun pasti di satu produk dari orang lain itu pasti ada satu keunikan gitu, Bu, ada satu ciri khas gitu. Kalau kami belum sih. Belum ya? Belum ada ciri khas tersendiri, masih mengambil ciri khas tanah laut lah ya. Masih ciri khas. Kada maksudnya mungkin di pewarnaannya ini ulun ada ciri khasnya di pewarnaannya gitu kan yang lebih mencolok gitu kan ya. Tapi kan itu kalau motif tadi ya. Nah, kalau motif kan ya khasnya dari tanah laut aja yang Pian ambil gitu kan ya. Tapi adakah ciri khas khusus gitu, Bu, yang kalau ini? Pewarnaan kami identik dengan warna ungu dan hijau. Warna ungu dan hijau ya. Kebetulan yang pesan-pesan banyak suka yang warna itu juga. Itu ya. Nah, jadi pokoknya kalau kalian beli di JBS itu identik dengan ungu dan hijau. Nah, itu yang menjadi daya tariknya yang ada di JBS itu sendiri. Nah, itulah yang mau takutkan tadi, Bu. Karena memang kan di satu satu produk dari pelaku IKM yang ada di Tanah Laut pasti ada satu ciri nih yang mana kita harus tahu ini adalah produk dari JBS seperti itu. Nah, ya kan. Oke.
Kalau ini nih sudah dipasarkan kemana aja, Bu? Nah, ini kan kayaknya pemesan tadi melalui WA nih. Nah, itu pemesannya dari mana-mana aja? Apakah memang dari luar? Kalau yang kemarin alhamdulillah itu ada yang sampai ke Jawa dan Kota Baru yang paling jauh. Kalau yang lain-lain tuh yang seputaran di masih wilayah Jorong aja, termasuk Poskes, para desa, kadar Posyandu gitu. Posyandu ya kan ya. Terus apa tuh Sawitan juga. Sawitan juga. SSU di Asam Jaya juga sih sawitannya gitu. Cuma kan karyawannya mesti di kita mungkin ada acara 17-an kah gitu. Jadi seragaman mereka gitu. Ya, bisa seragaman ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau kalian mau pesan kaos yang seragaman ya bisa ya kan, terutama ibu-ibu biasanya ya. Yang banyak gitu kan ya, yang prilihat gitu kan. Ya bapak-bapaknya ya juga sih gitu kan ya. Tapi ya yang banyak tuh kayaknya ibu-ibunya gitu kan ya. Nah, apalagi ini di tempatnya Ibu Jamilah kayaknya produk ungu nih gitu kan ya, yang banyak perempuan yang pakai seperti itu ya. Bu, itu kan tadi kayaknya sampai di Kota Baru dan Jawa. Nah, itu tuh kayak apa sih jadi sampai ke sana tuh jadi kebetulan kalau yang di Jawa kemarin mungkin melihat dari FB. Terus kalau yang di Kota Baru tuh kebetulan ada dari itu BPD. Iya, kebetulan ulun anggota BPD. Anggota BPD-nya. Iya, apa saja ya lo. Nah, jadi harus kayak itu juga ya lo. Nah, anggota BPD kan harus mengembangkan UMKM yang ada di desa-desa juga. Kebetulan di HP itu kan ada grup BPD Nusantara. Oh. Jadi mungkin dari situ. Jadi situ ya promosiin ya, Bu ya. Nah, jadi kenal dengan BPD luar ya. Bu, lu satu kosan ini kali masuk ya lah Bu lah. Nah, seperti itu karena itu Pak, kita setidaknya kalau kita tidak terjun langsung ke lapangan, kita bisa ke grup-grup pula mengirim-ngirim gambar atau promosi-promosi di situ. Seperti itulah selama ini pula. Nah, jadi belum nitip-nitip di Ekstra Nasda belum pula karena belum kenal. Belum kenal dan belum belum tahu lah. Iya, belum terjamah lah. Belum terjamah. Ini sudah terjamah Bu kayaknya kan. Cuman terjamah. Iya kan Bu ya. Ya berkat pelatihan kemarin. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Ini harapannya nih ada pelatihan lagi nggak Bu? Harapannya sih pengennya seperti itu. Iya. Pelatihan terus gitu. Iya, jadi ilmu makin bertambah gitu. Iya, betul ya. Jadi produk-produk pun bisa ditambah lagi ya Bu ke depannya Bu ya. Sekarang kan ini ada kami dilatih kemarin kan ilmu yang saringkel itu otomatis kan kami belajar lagi nanti memproduksi itu. Gitu. Iya betul ya kan ya. Dan tentunya saringkel pandan ini yang pakai daun-daunan itu ya kalau nggak salah ya. Atau gimana tuh? Lain. Kalau yang daun-daunan itu ekoprint. Oh iya ekoprint ya, saringkel pandan. Saringkel cara anunya aja beda penjahitannya. Cara penjahitannya ya. Nah ini berarti contoh baju ini kan saringkel. Saringkel pandan ya. Oh itu ya rekan-rekan ya. Beda juga sama dengan kaos ya. Di jahitannya saja ya Bu ya. Iya. Kalau motifnya kan masih sama, ada motifnya. Masih ada pakai motif, cuman ada tambahan jenis ininya aja, saringkelnya tadi. Katanya sih waktu pelatihan kemarin ini akan menjadi ciri khas untuk Mandang Pelihari gitu. Iya, kan saringkel pandan tadi kan namanya. Makanya kami dilatih ya. Alhamdulillah kami belajar kemarin dan ini hasilnya dipakai sendiri. Bisa dipakai sendiri ya rekan-rekan nih. Nah, jadi ini contoh ya. Nah, produk sendiri pakai sendiri itu hal-hal yang luar biasa sebagai promosi juga Bu sebenarnya Bu. Masuklah. Nah itu aja, gitu, iya. Nah wah ini bagus nih Jer. Kayak baju pian nih Jer. Nukat di mana? Lagi, gitu. Iya umur lagi. Iya. Nah, pokoknya JBS ungu ya rekan-rekan. Nah itu. Bukan iya. Bajunya aja ya. Nah itu ciri khasnya. Nah iya seperti itu ciri khasnya di JBS itu. Kebanyakan warna ungu dan hijau. Nah, seperti itu ya, bukan janda, bukan ya. Ya. Oke, Bu. Nah, selama ini kan ini baru gitu kan ya. Nah, apakah memang dari pihak desa juga ada mempromosikan juga, Bu, keluar-luar, Bu? Nah, kan harus ada nih peran-peran dari pihak desa nih selain memberikan pelatihan tadi. Untuk sementara kami belum tahu sih, cuman kebetulan kan kemarin ada pihak desa juga yang pesan di kami kemarin 12 lembar kita jadi baju, cuman nggak tahu dibawa keluar apa enggak gitu. Kalau di
hari-hari kayaknya ada hari tertentu yang dipakai. Ada makai. Ada Cuman makai saya ya. nggak tahu kalau keluar pertemuan di Keluar-keluar luar ya. ya, nggak Iya. tahu saya. Nah, itu ya rekan-rekan yang pada intinya harus beli sih dari Iya. pihak desa ya Bu ya. Apalagi diwajibkan Bang. Harus beli, ya, wajib. Iya, kami di sini harus wajib Bu beli ke ke IKM. JBS misalnya. Iya, JBS nih. Nah, jadi bagi pemerintah daerah atau juga pemerintah desa-desa lainnya yang mungkin mau pesan ya kan, setiap hari jadi pasti tuh Iya. cari nih IKM yang mana. Nah, kan bisa tahun ini pakai yang ini, tahun depan pakai JBS bisa seperti itu ya rekan-rekan ya. Ya, yang tentunya mudah-mudahan Ibu Jamilah bisa mendaftarkan juga nantinya di Sosialita. Amin. Nah, ya Bu lah. Iya. Nah, jalan berjalan pian daftarkan nanti kalau ada kawan-kawan ya kan informasi-informasi. Iya. Nantinya kami kan ordernya sekarang di situ tuh, Iya. di Sosialita sekarang. Nah, jadi nyaman dan pihak desa pun juga nyaman. Nah, seperti itu ya. Bu, nih peran dari Disnaker ini Bu dalam usaha. Nah, tadi kan kayaknya Jarpian tadi ada pelatihan. Nah, jadi semalam itu kan mungkin pelatihannya juga secara teknis saja gitu kan ya. Nah, apakah memang kemarin itu juga ada diselipkan secara dalam cara promosinya kepada kawan-kawan di luaran? Gak ada ya Bang? Untuk sementara belum tahu sih. Cuma kan kami cuma dapat ilmu aja kemarin. Nah, terus selanjutnya di daerah sini kami nggak tahu. Nggak ada ya? Ya, yang jelas kan tahu-tahu kami dipanggil di radio sini. Wah, ini nih sudah masuk nih Bu. Ini semacam peran ya. Memang ada tawaran di itu juga di Dekras Nasda. Ini kan ada tawarannya. Sebenarnya bisa naruh barang di situ katanya. Iya Bu, harus ada Bu. Ya, lumayan. Kami belum tahu prosedurnya seperti apa. Prosedurnya nanti baru ya. Mengenal di atas pun baru hari itu. Baru itu ya. Nah, nantilah setelah ini mungkin bisa jalan-jalan ke Dekra atau ke lihat-lihat di situ kan tuh kayaknya banyak tuh. Nah, jadi kayak model referensi lah dari Pian gitu kan ya ke depan. Nah, melihat punyanya kawan. ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Nah. Ya sama tahu kan ada kemauan nanti Bu. Nah, biasanya kan ulun seperti itu kan melihat-lihat ampun orang, wah ini bagus nih. Nah, bisa di ATM gitu kan ya. Nah, itu ya rekan dengar ya perjalanan sebuah produk dari JBS Jaya Bersama Sasirangan ini bersama anggota gitu Bu ya. Nah, Bu, nah ini kan ini dari segi modal lagi nih Bu ulun bertakun nih kan. Ini kan pastinya Jarpian tadi di awal itu dana transport. Nah, dari kelamaan kan itu menjadi sebuah modal. Nah, dari modal itu kan pasti ya habis saya lah gitu kan menukar bahan ataupun yang lain ya kan, apalagi si pelanggan ini kan belum ada dana semacam dana awal lah gitu kan mengolah itu. Nah, itu kayak apa Bu mengolah si modal ini supaya cukup dari pesanan orang tadi. Nah, ibaratnya 25 modalnya kita sedikit. Nah, itu. Kalau sementara lah dari hasil modal awal kami kemarin kebetulan kan dari hasil transport, terus untuk pewarnaan kami kemarin meminta sama Pak Kadesnya sendiri. Oh, minta Pak Kades ya. Jadi kami modal kan cuman bahan. Ya, bahan. Kalau pewarna minta Pak Kades. Minta Pak Kades dalam ya. setahun perjalanan alhamdulillah itu semua bisa kembali. Sudah bisa kembali ya Bu ya. Artinya JBS sudah bisa disika sendiri. Gitu. Oke, sudah bisa sendiri ya. Mandiri sudah ya Bu ya. Oke. Nah, ini kan walaupun 25 orang. Banyak sih, tapi masih bisa untuk beli bahan. Ini kan 25 orang nih, pastinya 25 orang ini kan juga kayaknya harus dibayar lah cuan gitu kan. Kami biasanya itu dari sistem bagi hasil kan atau apa? SHU. SHU. Biasanya SHU kami bagi dua. SHU bagi dua. Satu untuk K, satunya untuk anggota. Oh gitu ya, bagus tuh ya rekan-rekan. Nah ini yang pertanyakan gini kan memang awal nih Bu ya kan. Namanya kelompok kan. Iya kelompok kan. Harus adil gitu kan. Apalagi 25 orang nih orangnya gitu kan. Ini hal-hal yang memang luar biasa lah gitu kan ya untuk pendanaannya harus dibagi rata gitu kan ya. Apalagi ini kan diambil dari hasilnya tadi gitu kan ya. Kalau banyak sih alhamdulillah. Iya, kami itu pembagian SHU-nya itu tergantung kehadiran anggota. Kehadiran anggota. Karena kan dari 25 itu
tidak semuanya yang bisa hadir. Tidak semua ya Bu ya. Karena kan masing-masing punya kesibukan. Iya betul Bu. Nah, Jadi kami penghitungan SHU-nya tuh ya sesuai dengan daftar hadir. kehadiran ya Bu ya. Tapi kalau kawai kalau lah dibawa bulik gitu bahan-bahannya kayak itu bisa Bu ya. Nah kayak kan ada juga nih di daerah-daerah kayak lain kan pagi-pagi tuh lu menderes dulu mas aja. Nah ya kan. Memang seperti itu kegiatannya. Cuma iya. kan kadang kawan-kawan kan lebih senang ngumpul ya Bu ya. Jadi bisa batur jadwalnya jamnya. Iya. Bisa bertahun-tahun lah ibaratnya nggak diingat lah. Iya. Terus kan kalau anak tuh bisa dibawa pulang juga. Gitu ya untuk dituntungkan hari itu juga. Pokoknya tergantung jumlah pemesanan. Kalau pesanannya banyak yang bisa dibawa ke rumah masing-masing gitu. Kan bisa dikerjakan sambil masak. Iya, betul. Kalau di rumah sambil nonton TV. Kalau ngumpul di perumahan JBS-nya kan nggak nonton apa-apa. Iya, nggak nonton apa-apa ya kan ya. Serius menjahit ya malah. Nah, betul tuh Bu. Nah, karena kan memang juga ibu-ibu punya anak ya kan. Nah, itu kan pastinya harus ada waktu tertentu nih. Kesibukan yang lain. Jadi harus ada semacam pembagian waktu lah di JBS nih, siapa yang bisa ya monggo gitu kan ya. Kalau yang ada bisa ya yang ada apa-apa ya. Nah, seperti itu saja ya. Dan juga nih rekan dengar jangan lupa gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Nah kalau ada kawan Ibu Jamilah yang mendengarkan siaran ini ya tukarilah gitu kan ya, walaupun kada sedesa ya lah. Nah itu sebagai bentuk apresiasi kita kepada kawan gitu kan ya. Dan juga nanti perputaran duitnya tuh di tengah laut aja, ada ke daerah-daerah orang. Nah itu intinya lah. Jadi untungnya kita menukar di tanah laut ya itu Bang, perputarannya duit di tanah laut aja. Nah dari rakyat untuk rakyat. Ya betul boy. Dan kesan pembangunan juga di daerah. Nah punya kita nukar di daerah lain ya tentunya daerah lain yang dapat untungnya. Nah seperti itu. Nah lah. Dan juga hutala himung olahan tanah laut. Nah jadi kita harus himung lah rekan dengar lah. Wah karena kan produk-produk yang diolah ini tentunya sangat bagus sekali ya kan. Nah apalagi ini sangat-sangat menjadi penunjang kita dan ini menjadi sebuah ciri khas dari daerah tersebut. Nah itulah intinya Bu. Adakah keinginan pian berinovasi? Wah inovasi ke depan. Nah, adakah pemikiran pian terhadap JBS ini ke depannya gitu? Nah inovasi kah? Keinginan tuh ada sih. Apa nih? Bisa diceritain kepada ulun nih. Cuman gimana yuk? Kalau pengen tuh ya lebih maju lah JBS gitu. Iya. Nah, kalau adakah inovasi yang ingin disalurkan nih kepada ya produk-produk pian ini kayak kain ya kan atau kayak kaosnya ini gitu. Inovasi Bu, inovasi kayak pemikiran. Nih ulun anak menambahi gambar ini nih di nih. Itu contohnya lah. Kalau seperti itu pengen sih ditambahi sejenis pemandangan kan tidak fokus dengan motif bunga-bunga doang gitu. Iya bunga-bunga doang. Iya. Kan rata-rata kan ibaratnya kayak seperti bunga-bunga aja kan, sasirangan ya. Pengennya ya ke pemandangan lah. Pemandangan bola. Nah, itu. Kayak ya kalau yang nyata kan kayak tempat pariwisata. Betul, kan? Iya. Kayak di Asam Jaya yang bisa diangkat. Pantai ke apa kan. Nah, pengen sih, pengen Bu ya. Belum anunya ya. Belum tahu caranya. Belum tahunya caranya ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Ya, yang mudah-mudahan tahun-tahun berjalan ini ya tentunya bisa kembali ya diberikan pelatihan gitu ya. Nah seperti itu ya harapannya seperti itu ya Bu lah. Nah Bu ke depan nih apakah memang semacamnya dari pihak JBS ini ada juga membuat sebuah kayak punya kita kan warungan tuh kan kayak mau jajan lah. Nah tapi kalau dari JBS sendiri adakah mau lah kayak rumahannya gitu untuk menjual belikan bahwa supaya kita ke JBS itu datangnya langsung ke situ aja, ada usah langsung ke kantor desa. Ada sih, cuma ibaratnya terbentur kemungkinan paling bisa di daerah pasar mungkin ikut ya. Di pasar ya? Di pasar-pasar kampung mungkin. Pasar kampung, pasar tungging lah. Iya, bikin stand misalnya. Sebenarnya disuruh sih oleh pihak desa, cuma kan ibaratnya gimana ya masih terkendala. Apa ya terkendala? Dari permodalan
Itu terus kan kekompakan anggota belum. Kekompakan anggotanya. Ibaratnya belum satu kata lah. Belum satu kata, Bu. Kalau untuk ibarat membuka sejenis stand-stand seperti itu. Belum satu, iya. Itu ya, Bu ya. Bu, apa sih semacam ini suka dukanya gitu ya dalam apa ya, dalam berkelompok gitu, Bu, dalam mengolah sasirangan ini? Suka dukanya sih. Ini kan kebanyakan dukanya kayaknya. Dukanya ya. Ya, dukanya ya itu tadi karena kurang kompak aja. Kurang kompak, Bu ya. Ya namanya sudah tua-tua, ibaratnya kan pemikiran beda-beda. Beda-beda. Hanya susah menyatukan pemikiran itu tadi. Ya, banyak pendapat, Bu lah. Terus misalnya kita pengen ke gini, yang lain pengen kayak gini kan. Kadang jadi perdebatan susah lah gitu. Susah lagi, Bu lah. Makanya yang paling utama tuh intinya kalau berkelompok menyatukan pendapat sama. Gitu. Iya, pendapat itu yang sama. kadang susah itu. Kadang susah itu ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi kita hendak ini nang sana pihak ini anak itu pula biasa aja. Pokoknya intinya kalau bisa menyatukan sama-sama pendapat tadi, mungkin setiap kelompok apa aja pasti enak jalannya. Enak aja jalannya ya rekan ya. Nah, jadi itu Bang lah suka dukanya berkelompok nih, Bu lah. Nah, jadi kita pribadi kan enak aja. Iya, kalau pribadi enak aja, Bu lah. Karena kita kelompok otomatis kan minta pendapat kamu juga toh setiap mengambil keputusan. Iya, betul, Bu. Nah, karena kan memang di situ modalnya ada gitu kan ya, dan juga yang lain-lainnya gitu kan. Ini kayaknya ada nggak keinginan untuk sendiri gitu? Untuk sementara kalau bisa sih menjalankan kelompok dulu. Kalau dirasa mau kelompok ibaratnya tidak bisa lagi ya tergantung kawan-kawan sih. Iya. Biasanya kan kayak gitu, Bu, di daerah-daerah kayak kita nih di Tanah Laut gitu kan ya. Setelah berkelompok mereka bisa gitu kan ya, dan bisa ya mengembangkan suatu usaha ya kayaknya mereka bikin sendiri gitu nah gitu kan ya. Kalau dari ulun pribadi sih belum ya. Lebih mengutamakan kelompok dulu ya, karena ini kan nanti kalau sudah anggota IBA-nya sudah tidak semangat lagi, tidak mau lagi, mau tidak mau ya, hanya bikin sendiri lah. Soalnya kan ilmu ada gitu kan. Ilmu ada ya rekan dengar. Memanfaatkan ilmu. Nah, betul itu ya. Cuma kalau untuk sementara ini ya kami dianukan kelompok dulu lah. Kelompok dulu ya. Yang dipentingkan kelompok dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kelompok dulu aja nih, karena kan memang awal ya rekan dengar dari 2021 pembelajaran. Iya, memang kelompok. Ya, penjajakannya baru tahun berapa, Bu? 2022 kan 2023 tadi? 2023 ya. Baru setahunan lah. Jalannya gitu ya rekan-rekan, karena kan memang dari tahun 2021 itu masih belajar. Nah, cari motif-motif yang bagus gitu kan ya, dan siap. Nah, ini nih ulun namanya. Jadi pian siap untuk memasarkan itu kayak apa? Kisahnya. Nah, ini kan ada suatu cerita, harus ada anunya nih. Modal nekat aja sih kami. Modal nekat pula. Iya. Setelah pelatihan, akhirnya kami memasang itu tadi promosi di status tadi. Iya. Kebetulan ada yang pesan, akhirnya kami nekat aja. Nekat ya. Dan alhamdulillah ya istilahnya nggak ada komplain sih, cuma nggak tahu kalau di belakangan. Cuma kebetulan yang mana beli nggak ada komplain secara langsung. Ada komplain ya. Kalau puas aja toh, ya. Kemungkinan sih nggak tahu juga, soalnya nggak pernah bicara langsung gitu. Iya. Ini kan ini cukup lumayan lama nih bertahannya gitu ya lah. Dari 2021 kan belajar, 2022 entah belajar juga. Nah, dari tahun 2023 hanya bisa diaplikasikan ya kan ya. Dan alhamdulillahnya ada gitu ya, Bu ya. Nah, yang pesan gitu kan. Ini bagus loh rekan dengar, kalau ada semacam di desa atau di Kecamatan Jorong mengolah sebuah sasirangan ini gitu kan ya. Jadi dari orang-orang yang ke sana itu nggak perlu ke kota gitu ya, Bu, ke kota Plehari lah ibaratnya untuk menukar gitu kan ya, tapi ada beli di sana saja ya kan. Karena memang produk-produk itu pun sama saja dengan produk-produk yang ada di sini ya, kurang lebihnya mungkin di motifnya aja gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu ya rekan dengar, kenapa Ibu Jamilah Wani memasarkan, yaitu model nekat aja, Bu lah. Iya, betul. Pokoknya modal nekat lah. Iya, harus nekat sih, Bu lah. Iya, kawan-kawan mau diajak nekat. Nah, karena kan rugi juga punya pembelajaran ya lah, kada diaplikasikan. Ya, kita kan alhamdulillah dapat bantuan ilmu lah istilahnya kan. Jadi dimanfaatkan lah. Makanya kan
masih berfokus mengajak kawan-kawan berkelompok tadi. Kelompok tadi, ya. Masih Oke. ibaratnya masih satu ilmu, masih bersama-sama lah majunya. Bersama-sama. Gitu. Makanya jaya bersama. Jaya bersama ya. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Keinginannya kita ya kan ke depan ya kan jaya bersama, dan tentunya apapun itu dijalani bersama-sama intinya ya. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri, itu intinya ya. Bu, ada nggak terkait dengan itu kan tadi bahan-bahan gitu kan ya, yang juga yang lain-lainnya. Nah, adakah semacam apa yolah keinginan lagi ke depan gitu kan untuk jaya bersama Sasirangan ini, keinginan-keinginan Pian gitu nah bersama anggota ke depan adalah selama ini yang terpikirkan? Wah. Pokoknya kan keinginan tuh ya itu tadi pengen maju bersama tadi, bersama mudah-mudahan anggota selalu kompak gitu kan, walaupun misalnya tinggal beberapa orang lagi lah gitu kan. Dan kalau bisa sih keinginannya tuh tidak cuman usaha Sasirangan aja pengen gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya produk lain lah juga, misalnya makanan kah apakah gitu. Oh gitu ya Bu ya. Pengennya ya. Satu kelompok tadi. Iya. Jadi ada beberapa varian nanti ya. Iya, pengennya gitu. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi enak kalau kita mau beli Sasirangan ada, mau beli makanan ya ada gitu kan ya. Pengennya sih seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Nah. Cita-cita Bu ya. Nah, ini Bu, yang keinginan tuh nah pasti ada keinginan seperti itu kan yang tentunya terbenak gitu ya di dalam pikiran suatu kelompok gitu kan ya, di baik itu di desa ataupun di mana-mana lah pokoknya rekan dengar ya. Kalau tidak terpaku di situ-situ aja gitu Bu ya. Karena kan memang satu IKM itu kayaknya banyak juga nih olahan-olahannya. Nah, bukan hanya Sasirangan, biasanya bisa berjual jajanan ringan ya kan ya, yang versi mentahan gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, Bu, harapan ke depan nih apa untuk produk-produk Pian? Itu kan tadi keinginan, nih harapan. Nih adakah harapan? Harapan kami sih JBS selalu jaya, terus kan bisa seperti yang sudah itu kan bagian Sasirangan yang sudah keluar daerah, mana-mana itu kan emangnya bisa menyebar luas lah pasarnya gitu. Iya, oke. Bu, terakhir silakan Pian promosikan dagangan Pian, produk Pian gitu kan ya, dan juga Pian sebutkan lah nanti ya lo Instagramnya apa, Facebooknya apa. Nah, mbaknya kan Mbak Nur Hasanah, Mbak Sana kan menyebutkan promosi kan Bu ya. Nah, ini kan kita sebagai apa yolah sebagai film projectnya. Nah, ya Facebook Pian aja Bapak Bu. Nah, ayo gitu. Ayo warga Tanah Laut ataupun di luar daerah, mari pesan ke JBS. Kalau di FB biasa punya saya tuh Mila Fikri. Iya, Mila Fikri. Pakai Q. Mila Fikri ya. Biasanya di FB di situ. Yang lain belum ada. Jadi di situ aja. Di situ aja. Sama DWA 08 22 50 24 9500. 9500 ya itu ya. Kalau mau pesan silahkan pesan. Nah, kalau yang sudah jadi adalah Bu, wadah Pian kada sesuai pesanan gitu. Nah, tapi yang sudah jadi. Nah, jadi punya masyarakat menukar tuh ya ada langsung barangnya. Kami ini masih tahap proses. Tahap proses ya. Iya. Jadi insya Allah ada aja gitu ya lah. Nah, karena kan memang sebagai referensi lah, sebagai contoh lah gitu ya lah. Nah, seperti ini olahan buan ulun. Nah, jadi punya masyarakat hendak membeli, insya Allah langsung ada gitu ya di situ ya. Nah, jadi masih tahap proses. Masih tahap proses. Nah, kebetulan tahun ini habis stok. Habis stok bola? Iya. Oke. Jadi nggak ada, jadi masih tahap proses penjahitan. Masih tahap penjahitan. Iya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kadang kan bola ada orang yang hendak menukar tuh ya ulun hendak versi seperti ini. Ada yang kadang menukar langsung
yang sudah jadi Iya, yang pian olah siang tadi. belia. Nah, seperti itu. Ulun hendak nukar inilah berapa ya gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ada ya rekening nantinya ini dalam proses tadi ya lah. Nah, proses pembuatan yang mudah-mudahan banyak nih bisa nantinya ya. Amin. Ya, mudah-mudahan mulai dengan talkshow ini ya kan bisa apa ya menyampaikan bahwa di Asam Jaya ada produk dari JBS yang tentunya sangat bagus kualitasnya juga rekan-rekan yang bisa kalian lihat. Di sini ada kaos ya kan. Kaos kayak Ada tunik hem juga. tunik ya. Iya, ini yang tunik, kalau ini kaos hem. Kaos hem. Lain kaos biasa sih, Kaos biasa. pakai kerah. Oh, kayak saya. Lain hem. Heeh. Ada kaos oblong juga. Kaos oblong juga. Nah, ini Ada lengan panjang, lengan pendek. Oh, gitu. Nah, ukuran kain 2 meter. Oke, sesuai by request ya. Iya. Bisa boleh by request lah. Nah, sesuai permintaan maksudnya. Nah, itu ya. Ya itu ya rekan-rekan talkshow kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang tentunya bagi kalian semua yang mau lihat-lihat produknya di Facebook beliau ya di Mila Fikri. Nah, jadi cari aja Mila Fikri ada apa ya lah ada di situ foto sasirangan. Insyaallah itu Ampun Sidin Mila Fikrinya. Nah, akunnya maksudnya. Dan juga silakan pian hubungi di 0822 5024900 lah bulah. Nah, simpan aja nomor Sidin ya lah, chat ke Sidin ya lah. Nah, Cil simpan nomor ulun. Nah, kalau ya kan Sidin bawa status kawa pian lihati di situ ya lah. Nah, pian lihati apa-apa aja yang ready. Nah, dan buhan pian kalau hendak pesan ya silakan gitu kan ya dengan harga 130 bulah. Itu untuk yang kain. Nah, untuk yang baju 120 dan itu sesuai dengan size ya rekan-rekan. Jadi size-nya S itu harganya sekian. Nah, jadi untuk yang L nambah lagi 5.000 ya bulah. Nah, jadi dari L ke XL itu nambah lagi 5.000 rekan-rekan. Jadi semakin gede size-nya itu harganya beda 5.000. Nah, seperti itulah. Nah, jadi semakin gana lawak pian. Ya hitung aja 5.000 tuh tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi terima kasih untuk Ibu Jamilah dan Mbak Nur Hasanah yang sudah datang ke Radio Tuntung Pandang ya kan. Ya, tentunya mudah-mudahan ini penjajakan awal nantinya bisa datang lagi ke sini ya Bulah dengan perkembangan yang luar biasa ya. Ya mudah-mudahan dengan talkshow ini bisa didengar oleh di pihak Disnakrin kembali bahwa di JBS selalu ingin ada pelatihan dan pelatihan kembali dan tentunya bisa dibantu lah rekan-rekan ya terkait dengan perizinan dan juga nama hakinya karena memang sangat penting untuk haki tadi Bu. Kalau akhirnya kan pian sudah mendaftarkan sudah booming banget ngaran JBS nih karena timbul diambil orang. Nah, itu sangat-sangat penting lah untuk kita perhatikan sebagai pelaku UMKM dan juga IKM yang ada di tanah laut ini sendiri. Oke, sampai di sini talkshow kita ya rekan-rekan Tuntung Pandang FM dimanapun kalian berada yang mudah-mudahan laris manis terus bulah dagangan pian produk pian yang tentunya mudah-mudahan ini juga sampai keluar daerah lagi gitu ya dan juga pemasarnya lebih banyak lagi nantinya ya amin. Oke rekan-rekan saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Ibu Jamilah dan juga Mbak Nur Hasanah mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.